Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami kelompok 2 akan mempresentasikan tentang hasil wawancara di SMP Negeri 4 Gadingrejo dengan mata kuliah media pembelajaran berbasis ICT yang diampu oleh Ibu Robiah Astuti, Magister Pendidikan. Dengan anggota kelompok, saya sendiri, Rohmatun Kamalia, NIM 014, Adek Nurani NIM 05, Yunda Fatmahira NIM 08, dan Linda Rahmawati NIM 021. Pengertian model pengembangan Azure. Model pengembangan Azure merupakan langkah sistematis dalam perencanaan, pelaksanaan, pembelajaran di ruang kelas dengan memadukan penggunaan teknologi dan media pembelajaran. Tahapan dalam membuat perencanaan pembelajaran dapat dilihat dari nama model tersebut, yaitu Azure. A yang berarti Analysis Learners, S yang berarti State Standard and Objective, S yang kedua berarti Select Strategi Teknologi, Media and Materials, U berarti Utilis Teknologi, Media and Materials, R berarti Require Learner Participation, E berarti Evaluated and Revise. Yang selanjutnya adalah tahap-tahap model pengembangan Azure di SMP Negeri 4 Gadingrejo. Yang pertama yaitu analisis learners atau analisis siswa. Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan kepada guru di SMP Negeri 4 Gadingrejo, diperoleh informasi bahwa keaktifan siswa saat pelajaran matematika masih rendah. Hanya 2-7 siswa yang berani untuk maju ketika guru memberikan soal untuk dikerjakan di papan tulis selama proses pembelajaran, dan peserta didik yang aktif adalah orang yang sama saat melakukan kegiatan pembelajaran. Dalam menyelesaikan soal, siswa cenderung mengikuti contoh yang diberikan oleh guru. Apabila siswa diberikan soal yang berbeda dari contoh, maka siswa akan merasa kesulitan untuk menyelesaikan soal tersebut. Siswa cenderung menunggu guru menyelesaikan soal yang belum ada contohnya. Maka berdasarkan karakteristik tersebut, maka dapat dirancang sebuah media yang dapat memfasilitasi siswa untuk lebih aktif dan kreatif dalam proses pembelajaran matematika. Tahap kedua yaitu State Standard and Objective, yaitu menyatakan standar dan tujuan pembelajaran. Yang pertama yaitu siswa mampu membedakan bentuk dasar bangun ruang. Yang kedua yaitu siswa mampu membedakan antara bidang titik, diagonal ruang, dan diagonal bidang. Yang ketiga yaitu siswa mampu membedakan bentuk bangun ruang seperti limas, kubus, kerucut, dan lain-lain. Yang keempat yaitu siswa mampu memahami rumus dasar bangun ruang. Dan yang kelima yaitu siswa akan mampu menganalisis dan memecahkan masalah yang melibatkan konsep bangun ruang. Tahap yang ketiga yaitu Select Strategi Teknologi Media and Materials, yaitu memilih strategi teknologi media dan materi. Berdasarkan dari analisis dan tujuan pembelajaran, maka ditetapkan untuk memilih metode pembelajaran interaktif sebagai metode yang akan diterapkan pada proses pembelajaran di SMP Negeri 4 Gadingrejo. Multimedia interaktif adalah media pembelajaran yang mengkombinasikan berbagai media seperti teks, gambar, suara, animasi, video, dan lainnya untuk menyampaikan pesan pembelajaran. Media pembelajaran ini dapat memberikan siswa pengalaman belajar yang lebih menarik dan interaktif. Tak hanya itu saja, multimedia interaktif juga dapat mempersingkat waktu mengajar guru, meningkatkan kualitas belajar siswa, dan memungkinkan untuk melakukan pembelajaran di mana saja dan kapan saja. Adapun contoh penggunaan jenis media pembelajaran berbasis teknologi ini adalah berbagai aplikasi belajar seperti video pembelajaran, PPT, komik digital, Google Classroom, dan Kuiper. Dengan melihat karakteristik peserta didik yang lebih menyukai pembelajaran secara digital, maka metode pembelajaran interaktif akan sangat memfasilitasi siswa untuk lebih aktif dalam proses pembelajaran. Maka dari itu, media pembelajaran yang akan digunakan pada metode pembelajaran interaktif ini yaitu media pembelajaran komik matematika digital. Komik matematika digital memiliki beberapa keunggulan. Komik ini bisa memvisualisasikan konsep-konsep matematika secara interaktif dan menyenangkan, membuat pembelajaran lebih menarik dan mudah dipahami. Selain itu, dengan format digital, pembaca juga bisa mengaksesnya secara fleksibel melalui berbagai perangkat dengan mudah. Hasil wawancara di SMP Negeri 4 Gadingrejo. 1. Materi bangun ruang yang diajarkan di SMP 4 Gadingrejo, konsep dasarnya belum sepenuhnya dimengerti oleh siswa seperti jarak antar titik dengan bidang. 2. Strategi yang digunakan yaitu strategi konvensional yang masih berpusat pada guru, di mana guru menjelaskan secara lisan semua materi pelajaran yang akan disampaikan kepada siswa. 3. Kurangnya hasil belajar siswa diduga disebabkan oleh perbedaan gaya belajar siswa yang bertolak belakang dengan strategi yang digunakan oleh guru. 4.
Media yang digunakan guru hanya sebatas buku cetak yang disediakan. 5. Siswa menyukai pelajaran yang memiliki visual yang menarik dan mudah dimengerti. Berdasarkan hasil wawancara di atas, maka penelitian ini akan mengembangkan sebuah media pembelajaran berupa komik digital dengan model pembelajaran interaktif, terintegrasi teknologi digital, dan nilai-nilai Islam pada materi bangun ruang. Model pembelajaran interaktif. Model pembelajaran interaktif adalah pendekatan pembelajaran di mana siswa secara aktif terlibat dalam proses belajar mengajar melalui berbagai aktivitas yang memungkinkan interaksi antara siswa, guru, dan materi pembelajaran. Model ini mendorong partisipasi siswa, penggunaan teknologi, diskusi, eksplorasi, dan pembelajaran berbasis proyek untuk menciptakan pengalaman belajar yang menarik dan efektif. Dengan model ini, siswa dapat mengembangkan pemahaman yang lebih dalam tentang materi, meningkatkan keterampilan sosial, dan mempersiapkan diri untuk berbagai tantangan di dunia nyata. Dengan menggunakan komik digital dalam pembelajaran, guru dapat menciptakan pengalaman belajar yang menyenangkan, menarik, dan efektif yang memanfaatkan potensi teknologi digital untuk meningkatkan interaksi dan pemahaman siswa terhadap materi pembelajaran. Selanjutnya yaitu tahap model pembelajaran interaktif. 1. Tahap persiapan atau preparation. Pada tahap kegiatan awal dari pembelajaran interaktif ini, yaitu persiapan guru dan siswa dalam mempersiapkan materi yang akan dibahas dalam kegiatan pembelajaran. 2. Tahap pengetahuan awal, before view. Pada tahap pengetahuan awal, guru menggali pengetahuan awal siswa, mengenal hal-hal yang telah diketahui oleh siswa tentang materi yang akan dipelajari. 3. Tahap kegiatan eksplorasi atau exploratory. Kegiatan yang dilakukan pada tahap ketiga ini adalah menampilkan kegiatan untuk memancing rasa ingin tahu siswa. Selanjutnya, siswa didorong untuk mengajukan pertanyaan yang berkaitan dengan materi yang dipaparkan. 4. Tahap pertanyaan siswa atau children question. Pada tahap ini, masing-masing siswa diberikan kesempatan untuk membuat pertanyaan. Kemudian siswa membacakan pertanyaan yang dibuatnya. 5. Tahap penyelidikan, investigation. Dalam proses penyelidikan akan terjadi interaksi antara siswa dengan guru, siswa dengan siswa, siswa dengan media, serta siswa dengan alat. 6. Tahap pengetahuan akhir, after views. Pada tahap pengetahuan akhir, siswa membacakan hasil yang diperolehnya. Guru mengarahkan siswa untuk melakukan diskusi di kelas. Jawaban-jawaban siswa dikumpulkan dan dibandingkan dengan pengetahuan awal sebelum siswa melakukan penyelidikan yang ditulis sebelumnya. 7. Tahap refleksi atau reflection. Tahap terakhir adalah refleksi, yaitu kegiatan berpikir tentang apa yang baru terjadi atau baru saja dipelajari. Pada tahap ini, siswa dirangsang untuk mengemukakan pendapat tentang apa yang telah diperoleh, serta proses pembelajaran siswa juga diberi kesempatan untuk mengajukan pertanyaan susulan jika ada yang kurang, dan guru memberikan pengetahuan serta meluruskan hal-hal yang masih keliru. Kelebihan media komik digital. 1. Meningkatkan daya tarik. Komik digital menggunakan gambar, grafik, dan animasi yang menarik untuk menarik perhatian siswa. Ini membuat pembelajaran lebih menyenangkan dan mengurangi kebosanan, sehingga siswa lebih bersemangat untuk terlibat dalam pembelajaran. 2. Memvisualisasikan konsep abstrak. Dengan menggunakan gambar dan grafik, komik digital dapat membantu siswa memvisualisasikan konsep yang sulit dipahami secara verbal atau abstrak, sehingga meningkatkan pemahaman siswa. 3. Memfasilitasi imajinasi dan kreativitas. Komik digital memberikan ruang bagi siswa untuk menggunakan imajinasi dan kreativitas mereka. Kelebihan media komik digital yang keempat, interaktivitas. Komik digital dapat disesuaikan dengan menambahkan elemen interaktif seperti audio, video, atau hyperlink. Hal ini memungkinkan siswa untuk berinteraksi langsung dengan konten, mengakses penjelasan tambahan, atau melakukan aktivitas interaktif yang memperdalam pemahaman mereka. 5. Dapat diakses secara fleksibel. Komik digital dapat diakses secara fleksibel melalui berbagai perangkat digital seperti komputer, tablet, atau smartphone.
ini memungkinkan siswa untuk belajar di mana saja dan kapan saja sesuai dengan kebutuhan mereka, baik dalam maupun di luar kelas. Dengan memanfaatkan kelebihan-kelebihan ini, komik digital menjadi sebuah media yang efektif untuk meningkatkan pengalaman belajar siswa dan memfasilitasi pemahaman yang lebih baik terhadap materi pembelajaran. Demikian presentasi dari kelompok kami, kurang dan lebihnya kami mohon maaf, kepada Allah kami mohon ampun. Kami akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.